Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wanda Farella, NIM 2024 0501 03139. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya. Nah, di sini ada 5 materi. Yang pertama itu konsep dan prinsip dasar manajemen dalam perspektif Islam. Dan yang kedua itu implementasi maqasid syariah dalam praktik bisnis modern. Dan yang ketiga itu etika bisnis Islam sebagai landasan keunggulan kompetitif. Dan yang keempat itu kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis. Dan yang terakhir manajemen sumber daya investasi berbasis nilai syariah. Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu konsep dan prinsip dasar manajemen dalam perspektif Islam. Adapun pengertian manajemen dalam Islam, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisiensi. Dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga pada nilai spiritual dan moral seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Konsep dasar manajemen dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian. Adapun prinsip-prinsip manajemen dalam Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip amanah, prinsip keadilan, dan prinsip musyawarah dan tanggung jawab. Penerapan manajemen Islam. Manajemen Islam dapat diterapkan dalam organisasi, bisnis, pemerintah, dan adapun ciri penerapannya itu mengutamakan kejujuran, menjunjung tinggi keadilan, mengedepankan musyawarah, memiliki tanggung jawab tinggi. Contoh terbaik adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja. Adapun kesimpulan dari materi pertama itu, manajemen dalam perspektif Islam adalah proses pengelolaan organisasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil duniawi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu implementasi maqasid syariah dalam praktik bisnis modern. Pengertian maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan utama menjaga 5 hal. Yang pertama itu agama, yang kedua jiwa, dan ketiga akal, keempat keturunan, dan kelima itu harta. Adapun prinsip-prinsip maqasid syariah, keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, tanggung jawab sosial. Konsep bisnis dalam Islam diperbolehkan selama tidak mengundang riba, tidak ada gharar, tidak ada penipuan, berdasarkan kerelaan kedua pihak. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh pedagang yang jujur dan amanah. Implementasi dalam bisnis modern menerapkan maqasid syariah dapat dilakukan melalui keuangan syariah, kejujuran dan transparansi, dan yang ketiga perlindungan konsumen, kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial, kepedulian lingkungan. Hasil bisnis yang tidak hanya untung tapi juga membawa manfaat yang luas. Kesimpulannya itu maqasid syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu etika bisnis Islam sebagai landasan keunggulan kompetitif. Pengertian etika bisnis Islam adalah nilai dan prinsip moral dalam menjalankan bisnis berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuannya mendapatkan keuntungan yang halal, memberikan manfaat bagi masyarakat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pentingnya menghindari riba, tidak menipu, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan transparansi. Etika bisnis Islam sebagai keunggulan kompetitif. Etika bisnis Islam dapat menjadi strategi penting dalam persaingan bisnis karena meningkatkan kepercayaan konsumen, membangun citra perusahaan yang baik, menciptakan hubungan harmonis dengan karyawan dan mitra, dan menjamin keberlangsungan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang etis akan lebih dipercayai dan dimiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Kesimpulannya yaitu etika bisnis Islam adalah pedoman moral dalam bisnis berdasarkan ajaran Islam. Etika ini mampu menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepercayaan dan reputasi. Nah, adapun materi keempat yaitu kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis. Pengertiannya, kepemimpinan Islam dalam organisasi bisnis adalah
proses pemimpin, mengarahkan dan mempengaruhi anggotanya, organisasi dalam menjalankan kegiatannya, bisnis dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Kepemimpinan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan tetapi juga menekankan pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap aktivitas bisnis. Definisi kepemimpinan Islam: kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama sesuai nilai Islam. Proses membimbing organisasi dengan prinsip amanah, jujur, adil, dan tanggung jawab. Pemimpin sebagai khalifah yang bertugas menjaga kemaslahatan bersama. Dasar kepemimpinan yaitu Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, prinsip musyawarah, dan konsep kepemimpinan Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur, adil, bertanggung jawab. Nah, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yaitu amanah, keadilan, musyawarah, keteladanan. Tantangan dalam penerapannya itu perbedaan budaya organisasi, kurangnya contoh dari pemimpin, pengaruh sistem bisnis modern, masalah integrasi dan etika, perkembangan teknologi. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan Islam adalah amanah yang harus dijalankan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, adapun materi kelima atau terakhir yaitu manajemen sumber daya instansi berbasis nilai syariah atau bisa disebut MSDI. Pengertian MSDI, manajemen sumber daya instansi, adalah proses pengelolaan manusia dalam organisasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip MSDI yaitu tauhid, amanah, keadilan, insan, ukhuwan. Dan fungsi MSDI dalam organisasi syariah yaitu meliputi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan evaluasi. Adapun implementasi di lembaga syariah contohnya di Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah. Penerapannya yaitu rekrutmen, budaya kerja, kepemimpinan, gaji, penilaian. Dan kesimpulannya itu MSDI berbasis syariah adalah sistem yang menggabungkan manajemen ditambah nilai agama, tidak hanya fokus ke keuangan tapi juga keberkahan dan moral. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.